Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nerianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu part of speech, kemudian present tense, dan simple present perfect tense. Yang pertama yaitu part of speech. Part of speech ini merupakan klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsi dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Part of speech ini terdiri dari 8. Yang pertama yaitu nouns atau kata benda, berfungsi untuk menamai orang atau tempat, benda atau ide. Umumnya noun ini didahului oleh partikel a, n, dan the. Kemudian selanjutnya yaitu pronouns atau kata ganti, digunakan untuk menggantikan nouns, bermanfaat untuk menghindari repetisi penggunaan nouns. Dan kemudian yaitu verb atau kata kerja, digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Selanjutnya yaitu adjektif atau kata sifat suatu. Kata sifat ini digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi nouns atau pronouns, dan biasanya terletak sebelum nouns atau pronouns. Kemudian selanjutnya yaitu adverb atau kata keterangan, digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi suatu kata kerja atau verb atau kata sifat adjektif ataupun adverb lainnya. Namun kata keterangan ini atau adverb tidak pernah mendeskripsikan suatu kata benda atau noun. Selanjutnya itu preposition atau kata depan. Part of speech ini diletakkan sebelum nouns atau pronouns untuk membentuk suatu frasa yang memodifikasi kata lainnya dalam suatu kalimat. Kemudian selanjutnya conjunction atau kata hubung, berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa ataupun klausa, dan juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Selanjutnya yang terakhir, introjection merupakan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan tingkat emosi yang berlebihan, disebut juga dengan kata seru. Selanjutnya yaitu simple present tense. Simple present tense adalah suatu tenses yang digunakan ketika suatu kejadian atau sedang berlangsung saat ini, atau kejadian yang berlangsung berulang kali, sering juga disebut dengan kebiasaan. Untuk rumus ini biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb one, kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb one plus e atau s. Dan untuk rumus kalimat positifnya yaitu subject plus verb one plus object. Dan untuk kalimat negatif yang yaitu subject plus do not atau does not plus verb one plus object. Atau untuk keterangan untuk kata kerja to be yaitu subject plus is atau am atau are plus not plus object. Dan untuk kalimat tanya atau interrogatif yaitu do atau does plus subject plus verb one plus object. Oke, selanjutnya untuk simple present perfect tense. Simple present perfect tense adalah suatu bentuk kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masalah dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya itu masih berlanjut sampai sekarang. Dan untuk rumusnya, yang pertama yaitu kalimat positif. Untuk kata kerja plural subjek, yang pertama yaitu I atau you atau we atau this plus have plus verb 3. Dan untuk kata kerja singular yaitu he
atau she atau it plus has plus verb 3. Dan untuk kalimat negatif sama dengan kalimat positif, hanya perlu penambahan not setelah huruf have dan has. Dan untuk kalimat interrogatif atau tanya, yaitu yang pertama have atau has plus subject plus verb 3. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.